Stasiun itu sudah lama tidak beroperasi. Orang-orang menyebutnya hanya sebagai stasiun tua, seolah tempat itu tak lagi pantas memiliki nama. Bangunannya berdiri kusam di pinggir kota, jauh dari keramaian, dikelilingi semak liar yang merambat sampai ke rel-rel berkarat. Atapnya bocor di sana-sini, kaca jendelanya pecah, dan papan jadwal keberangkatan masih tergantung miring, dengan huruf-huruf yang nyaris tak terbaca. Tak ada lagi suara peluit masinis, tak ada lagi riuh penumpang. Yang tersisa hanya derit angin yang menyusup melalui celah-celah dinding, menciptakan bunyi lirih seperti bisikan. Jika malam turun, kabut tipis sering menyelimuti rel, membuat jalurnya tampak seperti menghilang ditelan kegelapan. Warga sekitar percaya stasiun itu menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Konon, bertahun-tahun lalu terjadi kecelakaan kereta tepat sebelum tengah malam. Sejak saat itu, beberapa orang mengaku masih mendengar suara roda besi bergesekan dengan rel, padahal tak ada kereta yang melintas. Ada pula yang melihat bayangan berdiri di ujung peron, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Arif dan Ricky awalnya hanya menganggap cerita itu sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Mereka mahasiswa yang gemar mencari tempat terbengkalai untuk direkam dan diunggah ke media sosial. Bagi mereka, stasiun tua itu hanyalah latar sempurna untuk konten horor, bukan tempat yang benar-benar berbahaya. Kalau memang ada hantu, harusnya dia senang ada tamu. Canda Ricky saat mereka berdiri di depan gerbang berkarat yang setengah terbuka. Arif hanya tersenyum tipis, meski entah kenapa dadanya terasa berat sejak pertama kali melihat bangunan itu dari kejauhan. Ada sesuatu yang ganjil, suasana di sekitar stasiun terasa lebih sunyi daripada seharusnya. Bahkan jangkrik pun tak terdengar. Langkah mereka menginjak kerikil yang berserakan di halaman. Setiap pijakan menggema terlalu keras, seolah bangunan kosong itu menelan dan memantulkan suara mereka kembali. Pintu utama terbuka sedikit, bergerak perlahan karena dorongan angin, atau mungkin bukan angin. Di dalam, udara terasa lebih dingin. Bau kayu lapuk bercampur dengan aroma besi tua menyengat hidung. Lampu senter Arif menyapu ruang tunggu yang dipenuhi bangku panjang berdebu. Di dinding, sebuah jam tua masih tergantung. Jarumnya berhenti tepat pukul 11.57. 3 menit sebelum tengah malam, gumam Arif pelan. Ricky tertawa kecil, pas banget buat mulai petualangan. Mereka tak tahu, malam itu bukan mereka yang akan mengamati stasiun tua itu, melainkan stasiun itu, yang sejak tadi memperhatikan mereka. Jarum jam yang mati di angka pukul 11.57 itu tiba-tiba bergetar pelan. Arif dan Ricky sama-sama terdiam. Tak ada suara apapun selain dengungan halus yang tak jelas asalnya. Seperti getaran rel ketika kereta akan datang. Namun tak ada lampu. Tak ada suara peluit. Tak ada tanda kehidupan. Lalu, tok, jarum menit itu bergerak satu garis. Pukul 11.58. Ricky menelan ludah. Itu, lo lihat juga kan? Arif tidak menjawab. Ia memfokuskan senter ke jam tua itu. Debu tebal menyelimuti kacanya. Tak mungkin jam mati bisa bergerak sendiri. Tak mungkin. Tapi jarumnya terus merangkak. Pukul 11.59. Udara mendadak jauh lebih dingin. Nafas mereka mulai terlihat seperti uap tipis. Padahal di luar, malam masih biasa saja. Tak ada hujan. Tak ada angin besar. Tiba-tiba dari arah peron terdengar suara gesekan panjang. Serit, seperti roda besi meluncur di atas rel. Arif menoleh cepat. Ki, ada yang datang. Ricky memaksakan tawa. Mana mungkin, relnya aja udah ditutup bertahun-tahun. Namun suara itu makin jelas. Getaran halus terasa di lantai kayu yang mereka pijak. Bangku-bangku berdebu sedikit bergetar. Lampu senter Arif berkedip. Lalu dari luar, kabut menebal dengan cepat, merayap masuk ke dalam ruang tunggu seperti makhluk hidup yang merangkak perlahan. Jam itu berdentang. Teng, tepat tengah malam. Sekejap setelah dentang itu, suara peluit panjang membelah kesunyian. Wih, Ricky refleks menutup telinga. Gila, itu suara kereta. Mereka berlari ke arah pintu peron. Kabut di luar kini begitu pekat hingga jarak pandang tak lebih dari beberapa meter. Namun dari dalam kabut itu, muncul cahaya redup kekuningan, seperti lampu lokomotif tua. Dan mereka melihatnya, siluet kereta uap kuno, perlahan memasuki peron. Roda-roda besinya berdecit, asap hitam membumbung.
Padahal tak ada mesin modern yang mungkin menyala di rel mati itu. Gerbong-gerbongnya tampak usang. Catnya mengelupas. Jendelanya gelap. Namun di beberapa jendela, ada bayangan. Berdiri diam, menghadap keluar, seolah menatap Arif dan Ricky. Ricky mundur selangkah. Itu orang. Arif merasa tengkuknya kaku. Bayangan di dalam gerbong tidak bergerak seperti manusia biasa. Tubuh mereka terlalu lurus, terlalu kaku. Kepala mereka sedikit miring, seolah lehernya patah. Kereta itu berhenti tepat di depan mereka. Pintu salah satu gerbong terbuka sendiri. Kreek. Tangga besi tua menurunkan dirinya perlahan. Dan dari dalam gerbong terdengar suara lirih. Penumpang. Terakhir, suara itu seperti banyak orang berbicara bersamaan. Bercampur antara pria, wanita, tua, muda. Suara yang tak memiliki satu sumber. Ricky gemetar. Kita cabut sekarang. Ini bukan settingan. Namun kaki Arif terasa berat. Matanya terpaku pada satu sosok di ambang pintu gerbong. Seorang pria berpakaian petugas stasiun zaman dulu. Topinya miring. Wajahnya pucat keabu-abuan. Matanya kosong hitam tanpa bola. Ia mengangkat tangan perlahan. Sudah menunggu lama. Tiba-tiba Arif merasa sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun ketika ia kembali menatap ke depan, Ricky sudah tidak ada di sampingnya. Tak ada jawaban. Ricky, dari dalam kereta terdengar suara ketukan di kaca. Arif mendongak. Di salah satu jendela gerbong, Ricky berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka seperti ingin berteriak. Namun tak ada suara yang keluar. Tangannya menempel di kaca. Perlahan, ia tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Arif mundur panik. Ricky, turun sekarang. Namun pintu gerbong tertutup sendiri. Brak, peluit kembali berbunyi panjang. Kereta mulai bergerak. Arif berlari mengikuti rel. Berusaha mengejar Ricky. Tapi langkahnya terasa berat. Seperti kakinya terikat sesuatu. Kabut semakin tebal. Suara roda besi makin menjauh. Dan tepat sebelum kereta sepenuhnya lenyap dalam kabut, Arif melihat sesuatu di gerbong paling belakang. Semua penumpang di dalamnya kini menoleh serempak ke arahnya. Mata mereka kosong. Dan di antara mereka, berdiri Ricky. Menatap Arif. Dengan senyum yang semakin lebar. Kereta itu menghilang. Kabut perlahan menipis. Stasiun kembali sunyi. Tak ada rel bergetar. Tak ada asap. Tak ada jejak apapun. Hanya Arif yang berdiri sendiri di peron tua. Napasnya memburu. Jam di ruang tunggu kembali berhenti. Pukul 11.57. Seolah tengah malam tak pernah terjadi. Namun di lantai peron, tepat di tempat Ricky berdiri tadi, tersisa satu benda. Kamera milik Ricky masih menyala. Dan di layarnya, tampak rekaman terakhir. Bukan kereta, bukan kabut, melainkan Arif. Berdiri sendirian. Sejak awal, tangan Arif gemetar saat mengambil kamera itu. Layarnya masih menyala redup. Baterainya tinggal satu garis. Rekamannya terus berjalan. Di layar terlihat dirinya sendiri berdiri di ruang tunggu stasiun. Sendirian. Tidak ada Ricky. Tidak ada percakapan. Tidak ada suara selain napas beratnya sendiri. Ini nggak mungkin. Gumam Arif pelan. Ia memundurkan rekaman. Dari awal mereka masuk gerbang berkarat. Di layar, Arif berjalan sendirian. Ia berbicara sendiri. Tertawa sendiri. Bahkan saat ia tadi menjawab candaan Ricky, di rekaman, ia hanya menoleh ke samping dan tersenyum ke ruang kosong. Darahnya terasa seperti membeku. Jangan bercanda. Suara itu terdengar kecil sekali di ruangan kosong. Tiba-tiba layar kamera berkedip. Garis-garis statis memenuhi monitor. Dan dalam sepersekian detik, muncul gambar berbeda. Bukan Arif, bukan stasiun, melainkan peron tua itu, penuh penumpang. Ratusan orang berdiri berjejal, wajah mereka pucat, mata mereka hitam kosong, tubuh mereka sedikit condong ke depan, seolah menunggu sesuatu. Di tengah-tengah mereka, berdiri Ricky, namun bukan Ricky yang ia kenal. Seragamnya berubah menjadi pakaian zaman lama. Wajahnya kaku, senyumnya melebar tidak wajar, dan perlahan, seluruh penumpang itu menoleh serempak ke arah kamera, ke arah Arif. Lalu terdengar suara di dalam rekaman. Bukan dari luar, bukan dari sekitar stasiun, tapi dari dalam kamera itu sendiri. Arif,
Suara Ricky, lirih, giliranmu. Kamera mati total, gelap. Di saat yang sama, angin kencang berembus masuk melalui jendela pecah. Pintu ruang tunggu menutup keras. Brak, Arif terlonjak. Dari arah rel kembali terdengar getaran halus. Namun kali ini, bukan dari luar. Getaran itu terasa tepat di bawah lantai ruang tunggu. Seperti ada sesuatu bergerak di bawah bangunan. Lambat, berat, menggesek, serit, serit. Arif mundur perlahan menuju pintu keluar. Nafasnya tak beraturan. Tadi Ricky ada. Gue nggak gila. Namun semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin jelas kenangan itu terasa kabur. Wajah Ricky, suara Ricky, tawa Ricky, semua seperti bayangan yang sulit digenggam. Tiba-tiba jam tua di dinding kembali bergetar. Jarumnya bergerak mundur. Pukul 11.56. Pukul 11.55. Pukul 11.54. Waktu berjalan terbalik. Lampu senter Arif mati mendadak. Gelap total. Dalam kegelapan itu, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Banyak, pelan, teratur, seperti orang-orang berjalan beriringan. Ia tak berani menoleh, namun nafas dingin terasa tepat di tengkuknya. Dan suara itu kembali terdengar. Bukan dari satu arah, melainkan dari segala sisi. Penumpang, belum lengkap. Tangan-tangan dingin menyentuh bahunya, lengannya, punggungnya. Arif menjerit dan berlari menabrak pintu depan. Ia tersandung, jatuh di tangga peron, lalu bangkit dan berlari keluar halaman stasiun tanpa menoleh lagi. Ia tak berhenti sampai mencapai jalan raya. Lampu kendaraan yang lewat terasa seperti penyelamat. Ia menoleh ke belakang. Stasiun tua itu berdiri diam. Gelap, tak ada kabut, tak ada suara, seolah semua tadi hanya ilusi. Keesokan paginya, warga menemukan Arif duduk sendirian di tepi jalan, linglung. Ia terus mengulang satu kalimat. Kereta tengah malam, kurang satu. Saat ditanya tentang Ricky, Arif hanya menatap kosong. Siapa Ricky? Tak ada laporan orang hilang. Tak ada catatan siapapun bernama Ricky di kampusnya. Tak ada foto bersama. Tak ada pesan. Seolah Ricky tak pernah ada. Namun setiap malam, tepat pukul 11.57, Arif selalu terbangun. Dan dari kejauhan rumahnya, ia mendengar suara peluit kereta. Dan suara lirih memanggil namanya. Arif, jangan terlambat. Malam berikutnya, tepat pukul 11.57, jam dinding kamar Arif berhenti. Walau baterainya baru diganti, udara di kamarnya mendadak dingin. Tirai jendela bergerak sendiri, padahal tak ada angin. Lalu dari kejauhan terdengar suara yang kini sangat ia kenal. Wit, peluit kereta. Kali ini lebih dekat. Arif duduk kaku di tepi tempat tidurnya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Suara gesekan rel perlahan mendekat. Bukan dari luar rumah, melainkan dari bawah lantai. Serit, serit, seperti sesuatu berhenti tepat di bawah kamarnya. Terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Arif. Suara itu jelas. Suara Ricky. Ia berjalan perlahan ke arah pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang. Ki, tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menekan. Dengan napas tertahan, Arif membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Namun di lantai depan kamarnya, tergeletak sebuah tiket kereta tua. Kertasnya kusam dan sedikit terbakar di ujungnya. Di atasnya tertulis, keberangkatan, pukul 0, tujuan, stasiun tua, penumpang, Arif. Dan tepat saat jarum jam menyentuh angka 12, dari belakangnya terdengar suara bisikan sangat dekat di telinganya. Kita sudah menunggumu. Keesokan paginya, rumah Arif ditemukan kosong. Pintu kamarnya terbuka, lampu masih menyala. Di lantai hanya tersisa tiket kereta tua itu. Kini hangus sepenuhnya, berubah menjadi abu tipis. Tak ada tanda perlawanan, tak ada jejak kaki, tak ada pesan terakhir. Orang-orang mengira Arif pergi tanpa kabar. Mungkin kabur, mungkin hilang arah, mungkin hanya ingin menjauh dari semuanya. Namun beberapa warga yang rumahnya tak jauh dari rel tua bersumpah. Tepat tengah malam, mereka mendengar suara kereta melintas. Padahal jalur itu sudah mati puluhan tahun. Dan jika berdiri cukup lama di dekat stasiun terbengkalai itu, saat kabut turun dan jam mendekati pukul 11.57, kadang terlihat dua sosok berdiri di ujung peron. Diam, menunggu. Satu di antaranya tersenyum, seolah masih ada satu kursi kosong di gerbong terakhir. Untuk penumpang berikutnya,